Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lisna dari jurusan Pendidikan Fisika UI Nalordin Makassar angkatan 2019. NIM 260119032. Nah, teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan mengenai eksperimen desain atau desain eksperimen. Nah, desain eksperimen. Sebelum itu, saya akan menjelaskan mengenai penelitian eksperimen itu sendiri. Nah, penelitian eksperimen ini merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui akibat yang ditimbulkan dari suatu perlakuan yang diberikan secara sengaja oleh peneliti. Nah, Frankel dan Whelan pada tahun 2009 ia menyatakan bahwa eksperimen itu berarti mencoba, mencari, dan mengkonfirmasi. Sedangkan menurut Gordon L. Petzer, dia pada tahun 1996 dia itu menyatakan bahwa hubungan kausal atau sebab akibat adalah inti dari penelitian eksperimen. Nah, hubungan kausal yang dimaksud adalah hubungan sebab akibat. Hal ini berarti bila variabel independen diubah nilainya, maka akan merubah nilai dependen. Nah, penelitian eksperimen digunakan apabila peneliti ingin mengetahui pengaruh sebab akibat antara variabel independen dan variabel dependen. Nah, metode penelitian eksperimen itu dia menggunakan metode penelitian kuantitatif yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen dengan pemberian treatment atau perlakuan terhadap variabel dependen atau hasil dalam kondisi yang terkendali. Nah, kondisi dikendalikan agar ada variabel lain atau selain variabel treatment, agar tidak ada variabel lain atau selain variabel treatment yang mempengaruhi variabel dependen. Maksudnya agar kondisi dapat dikendalikan, maka penelitian eksperimen itu biasanya menggunakan kelompok kontrol yang sering peneliti lakukan yang untuk penelitian eksperimen itu sendiri biasanya dilakukan di dalam laboratorium, tapi tidak menutup kemungkinan dia ini akan dilaksanakan di luar laboratorium. Bisa saja ini dilaksanakan di dalam kelas. Nah, berdasarkan banyaknya grup yang digunakan, Criswell itu membaginya menjadi dua bentuk desain eksperimen. Nah, desain eksperimen yang dimaksudnya itu adalah yang pertama between group subject design dan within group subject design. Nah, dapat dilihat dari tipe dari eksperimen desain. Di sini saya punya 6 tipe desain eksperimen. Yang pertama ada true eksperimen, quasi eksperimen, faktorial, time series, repeated measures, dan single subject. Nah, yang merupakan bagian dari between group subject design itu adalah true eksperimen, quasi eksperimen, dan faktorial. Sementara untuk within group subject design itu dimulai dari time series sampai dengan single subject. Nah, yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu true eksperimen. Nah, apa sih itu true eksperimen? Nah, true eksperimen itu dikatakan true eksperimen itu karena dia merupakan eksperimen yang sebenar-benarnya. Karena dalam desain ini peneliti dapat mengontrol semua variabel luar yang mempengaruhi jalannya eksperimen. Nah, dengan demikian validitas internal atau kualitas pelaksanaan rancangan penelitian baik. Ciri utama dari true eksperimental itu adalah bahwa sampel yang digunakan untuk eksperimen maupun sebagai kelompok kontrol itu dia diambil secara random. Nah, dia merupakan bagian dari random assessment. Nah, jadi cirinya adalah
adanya kelompok kontrol dan sampel yang dipilih secara random. Nah, desain true eksperimen atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan desain eksperimen sejati ini merupakan desain eksperimen yang paling ketat atau yang paling kuat, karena dalam penelitian true eksperimen subjek penelitian dipilih secara random. Nah, tujuan dilakukan random itu sendiri, random assessment itu sendiri ini supaya ancaman terhadap validitas internal tidak muncul. Nah, adanya random assessment diharapkan agar anggota kelompok eksperimen itu maupun kelompok pembanding tidak terpengaruh akan status mereka, sehingga hasil eksperimen tidak terkena masalah atau terkena efek. Nah, selanjutnya untuk number of groupnya itu dia menggunakan kita perhatikan untuk number dia itu menggunakan 2 or more. Dia bisa menggunakan untuk jumlah kelompoknya itu dia bisa menggunakan 2 atau lebih kelompok. Nah, sementara untuk jumlah perlakuan yang diberikan itu bisa diberikan 1 perlakuan atau lebih untuk true eksperimen itu sendiri. Nah, kemudian yang ketiga, untuk ciri yang ketiga itu number times the dependent variables. Dia ini diukur sebanyak untuk variabel ini dia diukur sebanyak 1 kali saja, atau dia pengukurannya hanya sekali. Kemudian untuk untuk kontrolnya itu dia diberikan pretest atau tes awal, kemudian matching atau pencocokan, blocking, dan covariat. Kemudian untuk penelitian kuasi eksperimen itu sendiri, dia ini merupakan penelitian yang bentuk desain eksperimen ini dia merupakan pengembangan dari true experiment design yang sulit dilaksanakan. Desain ini mempunyai kelompok kontrol tetapi tidak berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol variabel-variabel luar yang berpengaruh dalam pelaksanaan eksperimen. Walaupun demikian, desain ini lebih baik dari pre-experimental design. Nah, quasi eksperimen desain ini digunakan karena dalam kenyataannya sulit mendapatkan kelompok kontrol yang digunakan untuk penelitian. Nah, untuk quasi eksperimen itu sendiri untuk random assessment-nya itu dia tidak menggunakan random assessment. Sementara untuk untuk number of groups atau kelompok yang digunakan itu dia bisa menggunakan 2 atau lebih kelompok. Kemudian number of intervention dia itu bisa diberikan 1 atau lebih perlakuan. Sama tadi dengan true eksperimen, dia bisa diberikan 1 atau lebih perlakuan. Sementara untuk cara pengujiannya atau dia itu hanya dilakukan 1 kali saja. Seperti untuk kontrol tipikalinya itu dia menggunakan yang pertama pretest, matching atau pencocokan, blocking, dan covariat. Nah, kemudian untuk eksperimen faktorial. Nah, desain ini merupakan modifikasi dari desain true eksperimen, yaitu dengan memperhatikan kemungkinan adanya variabel moderator yang mempengaruhi perlakuan terhadap hasil. Nah, semua grup yang dipilih secara random kemudian diberi pretest.
Grup yang akan digunakan untuk penelitian dinyatakan baik jika setiap kelompok memperoleh nilai pretest yang sama. Nah, desain faktorial digunakan jika peneliti mengambil lebih dari 2 variabel bebas yang akan dijadikan sebagai perlakuan dan masih harus ditinjau lagi dari aspek lain, sehingga desain akan menjadi desain faktorial. Nah, untuk random assessment-nya itu sendiri, dia bisa menggunakan random assessment, bisa juga tidak. Kemudian grup yang digunakan itu dia menggunakan 2 atau lebih kelompok. Kemudian perlakuan yang diberikan itu bisa 2 atau lebih perlakuan yang diberikan atau treatment yang diberikan. Kemudian untuk pengujiannya itu sendiri, dia dilakukan pengujian sebanyak 1 kali. Kemudian untuk kontrolnya itu dia diberikan pretest, matching atau pencocokan, blocking, dan covariat. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai bagian dari weighting. Kita akan membahas bagian dari weighting group subject design. Artinya yang merupakan weighting group subject design itu sendiri itu ada time series, repeated measures, dan single subject. Nah, untuk time series itu sendiri merupakan merupakan desain modifikasi. Untuk time series itu sendiri, dia itu dalam desain ini dia merupakan kelompok yang digunakan untuk penelitian tidak dapat dipilih secara random, sebab sebelum diberi perlakuan, kelompok ini diberi pretest sampai dengan 4 kali. Nah, dapat dilihat di sini, dia itu bisa diberikan perlakuan lebih dari 4 kali. Untuk random assessment-nya itu sendiri, dia tidak diberikan dipilih secara acak. Kemudian untuk kelompoknya itu sendiri, dia terdiri dari 1 kelompok. Kemudian perlakuan yang diberikan bisa dia itu 1 atau lebih perlakuan yang diberikan. Kemudian untuk pengujiannya itu sendiri, pengujiannya itu sendiri dia dilakukan setelah mendapat hasil atau setelah diberikan perlakuan. Kemudian kontrolnya itu dia menggunakan dia itu grupnya menjadi kontrolnya sendiri, grup yang menjadi kontrolnya sendiri. Kemudian kita beralih ke selanjutnya kita beralih ke repeated measures. Nah, ini itu merupakan desain yang biasanya dipilih untuk desain eksperimen di mana hasilnya muncul secara perlahan dan membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Respon pada individu ini diukur secara bertahap untuk mengetahui efek yang mulai muncul. Nah, di dalam desain ini dia tidak berulang. Semua peserta dalam satu kelompok berpartisipasi dalam semua perlakuan eksperimen dengan masing-masing kelompok menjadi kontrolnya sendiri. Nah, dapat dilihat dari random assessment-nya itu dia tidak dipilih secara random assessment. Kemudian untuk grupnya sendiri itu dia terdiri dari satu grup. Kemudian untuk treatment yang diberikan bisa diberikan treatment 2 atau lebih perlakuan yang bisa diberikan. Kemudian untuk pengujiannya itu sendiri dia diuji setelah diberikan perlakuan. Kemudian
untuk kontrolnya itu dia kovariat. Kemudian kita beralih ke yang terakhir, yaitu single subject. Nah, penelitian single subject itu atau penelitian subjek tunggal biasanya disebut juga dengan end of one research. Nah, ini merupakan eksperimen yang dilakukan terhadap subjek tunggal. Di dalam eksperimen ini, subjek itu partisipasinya bersifat tunggal, biasanya satu atau dua orang, bahkan lebih. Tapi dia bisa dikatakan subjek tunggal atau dia diukur perorangan. Nah, dapat dilihat dari hasil eksperimen single subject ini disajikan dan dianalisis berdasarkan subjek secara individual. Contohnya itu bisa dari sifatnya atau karakter dari peserta didik itu sendiri, atau satu peserta didik itu dia merupakan orang yang cerdas dengan IQ tinggi, tapi bisa dikatakan benar apabila sudah ada bukti yang konkret, biasanya dari psikolog, bukti langsung dari psikolog setelah diuji dari psikolog itu sendiri. Nah, untuk single subject itu sendiri, untuk random assessment-nya itu dia bukan merupakan random assessment. Artinya dia tidak dipilih secara acak, tapi benar-benar diteliti secara betul-betul. Kemudian untuk number of grupnya itu sendiri atau jumlah grup yang digunakan itu atau jumlah kelompok yang digunakan itu sendiri, dia satu individu, kemudian dia itu satu individu belajar pada satu waktu dan belajar pada satu waktu. Kemudian pengujiannya perlakuan yang diberikan itu dia satu atau lebih perlakuan yang diberikan. Kemudian untuk pengujiannya itu sendiri atau cara mengukurnya itu sendiri, dia dapat diukur atau diamati dengan multiple points atau beberapa poin penting. Kemudian kontrolnya itu dia individu, kemudian menjadi kendali mereka sendiri. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan mengenai tipe dari desain eksperimen. Nah, dengan ini saya mengucapkan terima kasih untuk perhatian teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.